Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat. Eh, Mudah-mudahan tetap semangat di market yang sangat volatile seperti sekarang ini. Ketemu lagi di Kebun Oleh di acara ngopi yang keempat di bulan Februari tahun 2023. Saat ini disupport oleh Nusa Painen dan IDRT. Hari ini kita udah kedatangan Om Leca dari IDRT. Selamat Ya, malam Om. Malam Eko, malam semua. Ya, baik. Gimana kabar di sana nih? Baik, baik Om. Ya. Boleh apa namanya diceritakan apa sih Oke, IDRT itu? Hmm. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Boleh share screen juga Om. oke, saya share screen ya. Oke, oke. Oke, kelihatan ya Om? Aman, aman. Oke, ya selamat malam teman-teman semua di Kebun Online. Ya, perkenalkan saya Lexa dari tim produk Rupiah Token. Di sini saya akan menjelaskan apa sih Rupiah Token dan apa aja kegunaan Rupiah Token dan bagaimana teman-teman bisa menggunakan nih Rupiah Token di trading ataupun di Web3. Oke. Nah, Rupiah Token apa sih visi misi dari Rupiah Token? Yang pertama itu kita mau bikin apa ya semacam fondasi lah atau building block buat orang-orang Indonesia nih atau bisnis di Indonesia buat akses ke digital asset atau dunia kripto nih. Um, Mungkin jadi dipermudah dengan adanya IDRT. Kemudian mission kita adalah untuk accelerate Indonesia transition adoption of a global open financial network. Nah ya, jadi kita mau orang-orang Indonesia buat partisipasi di dunia kripto atau blockchain itu butuh stablecoin rupiah, di mana nanti teman-teman bisa trading ataupun akses DeFi dengan mudah dengan menggunakan rupiah dalam bentuk kripto atau stablecoin. Mantap, mantap. Nah, seperti apa sih rupiah token itu? Jadi kita adalah seperti saya jelasin tadi, rupiah token adalah sebuah stable coin yang dimana kita di back 1:1 dengan rupiah atau uang rupiah. Jadi setiap IDRT yang beredar, misalkan ada 10 juta IDRT beredar di blockchain, berarti juga ada 10 juta rupiah di bank account dari rupiah token. Jadi semua value dari IDRT akan di-back dari fiat IDR nih. Jadi teman-teman jangan khawatir misalkan mau off-ramp atau withdraw gitu ya, IDRT-nya balik rupiah, itu pasti sudah ada back-nya di bank rupiah token. Nah kemudian juga rupiah token ini kita tuh mau jadi stablecoin yang blockchain agnostik, maksudnya kita tidak terikat kepada satu blockchain, jadi terbuka untuk beberapa blockchain. Nah sekarang yang kita sudah integrasi ada yang pertama Ethereum atau ERC20, Binance Smart Chain, dan Polygon. Nah, jadi teman-teman udah bisa beli atau akses IDRT di blockchain tersebut. Nah, gimana sih cara dapat IDRT? Nah, untuk teman-teman kebun online, untuk di Centralized Exchange sendiri, di Indonesia, kami ada di Pintu. Jadi misalkan teman-teman mau beli IDRT di Pintu, nanti tinggal top up aja rupiahnya, misalkan melalui melalui virtual account, e-wallet. Kemudian nanti bisa ditransfer
balance IDR-nya keluar. Nah, nanti akan ditransfer dalam bentuk IDRT, misalkan ke MetaMask teman-teman. Kemudian juga kita ada di Binance, pair-nya nanti bisa dicari dengan USDT. Nah, mungkin kegunaan banyak yang saya dengar itu kadang-kadang mungkin ada teman-teman yang mau trading di Binance gitu ya, beli IDR-nya dulu di pintu, kemudian transfer keluar nih ke wallet address Binance. Nah, baru nanti di Binance ditukarkan lagi ke koin lainnya ataupun melakukan trading atau earn dengan fitur-fitur trading yang ada di Binance. Kemudian kita juga ada di DEX, ada di Uniswap dan PancakeSwap. Untuk Uniswap kita ada di Ethereum dan Polygon. Ya, jadi teman-teman sekarang udah bisa trading IDRT dengan koin-koin lainnya di Uniswap. Kemudian kita juga ada di PancakeSwap melalui Binance Smart Chain. Nah, kita sering dengar teman-teman IDRT ini gunain PancakeSwap tuh kalau terima airdrop gitu ya misalnya. Mereka jual lagi ke IDRT di PancakeSwap. So, jual ke IDRT, kemudian mereka kirimin IDRT-nya ke pintu untuk di withdraw ke rupiah gitu atau ke bank account. Nah, yang terakhir kita ada di lending platform juga, Nusa Finance, ya salah satu sponsor kita juga hari ini. Nah, jadi teman-teman misalkan mau gunain IDRT nih untuk lending gitu ya, nanti tinggal supply aja IDRT-nya di Nusa Finance. Kemudian nanti teman-teman udah bisa pinjam token-token yang ada di support oleh Nusa Finance. Kurang lebih itu untuk beberapa availability dan offering yang ada di Rupiah Token. Nah, terus juga dalam hal transparansi ini tentunya yang pasti kita juga kedepankan ya. Yang pertama, itu kita ada per bulan, kita akan mengeluarkan laporan dengan kerjasama dengan KAP, Kantor Akuntan Publik. Nah, jadi sudah bisa dipastikan kalau Rupiah token ini sangat aman ya, teman-teman. Jadi setiap IDRT yang beredar pasti ada bukti simpanan rupiah di bank kita. Ini teman-teman bisa lihat reportnya di websitenya rupiahtoken.com. Nanti di situ ada reportnya yang bisa di-download dalam bentuk PDF. Nah ya, yang pasti kita juga samakan ya dari setiap asset station-nya, dari setiap blockchain yang ada. Jadi jumlah IDRT-nya pasti tidak melebihi jumlah rupiah yang ada di bank account kita. Kemudian beberapa dokumen ya mengenai legalitas dari IDRT sendiri atau Rupiah Token. Yang pertama kita ada legal opinion dari HFP Law Firm yang mengatakan bahwa ini bukanlah sebuah sekuritas tapi sebuah komoditas yang bisa di-trade ya di exchange. Yang kedua kita juga sudah mendapatkan license dari Kominfo, dan yang terakhir juga kita sudah listed di aturan BPPT nomor 11 tahun 2022 sebagai kripto yang boleh ditradingkan di Indonesia. Nah, ini kurang lebih statistik terakhir yang kita dapatkan. Kurang lebih circulating supply kita ada di 7,7 juta US dollar atau sekitar 116 miliar. Dan volume selama 24 jam atau sehari kira-kira sekitar 110 ribu US dollar atau mungkin sekitar 1,5 miliaran. Kemudian untuk wallet address kita juga ada 15.000 unique wallet address. Ya, kurang lebih dari aku itu aja sih Om Eko. Mungkin ya kalau ada pertanyaan sekarang atau mungkin di sesi selanjutnya ya. Gimana Om? Itu saya lihat di 3 chain ya untuk sekarang ini ada ERC20, BSC sama Polygon ya Om ya? Iya betul. Untuk kontrak-kontraknya mungkin nanti bisa di-share Om, kontrak di Ethereum, di Binance Smart Chain sama di Polygon. Nanti di-share aja di grup, bisa langsung. Oke, boleh. Jadi nanti akan kita share juga cara menggunakan IDRT token itu. Kebetulan di malam ini ada Nusa Finance, jadi pas lah untuk kita ngamanin profit, bisa swap langsung ke IDRT ataupun
misalnya kita lagi nunggu harga drop nih, kita bisa nyimpan IDR-nya dulu dalam bentuk IDRT token. Nanti pas dirasa itu udah bottom, bisa menggunakan IDRT itu untuk swap dan beli token-token yang kita inginkan. Ya, betul Om. Ya, oke. Ada tambahan lagi dari IDRT, Om? Udah cukup, gitu aja sih Om. Cukup. Teman-teman, barangkali ada yang mau nanya, silakan. Om Goro, Sobat Airdrop. Oke, mungkin udah jelas kali Om. Ya, udah jelas ya. Oke. Terima kasih, Om Baca. Kita Ya. lanjut ke sponsor kedua sekarang dari Nusa Painan. Oke, siap Oke, Om. terima kasih Om. Saya share dulu. Nusa. Dulu ya. Sponsor kita yang kedua dari Nusa Painan. Nusa Painan adalah lending project dari Indonesia, di mana kita bisa sebagai penyimpan atau supply. Nah, ataupun kita bisa borrowing. Borrowing itu kalau istilah umumnya pinjam gitu. Jadi kita bisa jaminkan aset. Teman-teman misalnya punya BTC, Ethereum. Nah, BTC, Ethereum, USD, BUSD, dan tentunya di sini ada IDRT. Jadi buat teman-teman yang masih baru masuk ke dunia kripto, masih ragu untuk beli karena takut ada koreksi lagi harga, kita bisa nyimpen IDRT-nya di sini. Dapat 2,45% APY per tahun. Dengan tambahan bonus Nusa itu 5,09%. Kolateral faktornya 70%. Jadi misalnya kita punya jaminan 1 juta, maka di sini kita bisa pinjam maksimal 70%. Nah, untuk pinjamannya sendiri atau borrowing per tahun itu 6,94%. Namun ada bonus Nusa 2,18%. Jadi si lender atau yang kita lending atau yang supply dapat APY-nya 2%, 2,45%. Tapi kalau pinjam kita dapat 6,94% bunganya gitu untuk per tahun. Nah, ini si APY-nya ini berubah-ubah tergantung banyak peminjam. Kalau misalnya peminjamnya banyak, maka lending
lending APY-nya itu bertambah gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya wah ini OPIT nih dari BTC, bisa langsung diswap ke sini, ke IDRT di sini, di swap atau BNB atau token apapun bisa. Misalnya kita mau, nah BNB ke IDRT, Nusa ke IDRT juga bisa, BTC juga bisa. Tentunya BTC-nya yang versi BSC ya, kalau kita narik dari exchange. Nah, IDRT selain di Nusa Finance, kita bisa beli juga di pintu, di Binance Market juga bisa, pair dengan USDT. Nah, kalau teman-teman di Indonesia misalnya pingin deposit ke Nusa, bisa menggunakan IDRT dengan membeli di pintu. Itu hitungannya 1:1 dengan rupiah yang kita deposit. Oke. Saat ini ada beberapa update dari Nusa Finance di laporan di Januari 2023. Sudah terdistribusi 18.200 USD dari governance swap dan event airdrop dalam bentuk 600 Nusa atau sekitar 9.600 USD sudah didistribusikan. 100 Nusa distribusi untuk airdrop, event kolaborasi dengan PC Gamers. 7.000 USD sudah terdistribusi untuk governance program. Oke. Apalagi nih. Bacaannya. Nah, fitur baru sekarang dari harga dan ada juga slipback. Ada pengaturan slipback saat kita melakukan swap untuk trading supaya lebih baik. Fitur kedua yang sedang on progress adalah NFT. Kapan tanggalnya kita tunggu announcement nanti. Selanjutnya PC Gamers baru listing di tanggal 19 Januari untuk open supply. Open borrow-nya mulai tanggal 20 Januari 2023. Jadi sekarang sudah bisa nih. Kita staking atau lending atau supply untuk PC game untuk mendapatkan APR dan bonus Nusa. Nah, Nusa saat ini bekerja sama dengan JTH Crypto, ID Crypto, Medis Crypto, Pepoy Crypto Community, Sarjana Crypto di Instagram, blog Dev ID di Twitter Space, dan Republik Rupiah Press Release. Nusa Governance saat ini bekerja sama dengan Kenal Crypto YouTube channel. Nah, itu untuk update saat ini. Nanti saya share mungkin untuk gambarnya. Nusa Finance ada beberapa hal. Stop share. Teman-teman ada yang mau bertanya?
Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita cek analisa market hari ini. Halo Om Rid. Ya, halo Om. Sibuk nggak hari ini? Gimana? Lagi sibuk apa hari ini? Aneh lagi sibuk nyantai aja, soalnya kan market juga masih set away ya, jadi masih gak jelas. Jadi masih ngejauh aja dari market, ngeri-ngeri ke bawah FOMO. Betul betul. Lebih baik memantau ya Om ya, daripada kita ke bawah FOMO. Oke. Tadi kita udah bikin voting sedikit. Kebanyakan sih mintanya BTC ya mereka ya. BTC ya? Siap. Ya, kita mulai aja deh Om di BTC. Ya, BTC untuk hari ini ya. Ayo. Di sini lah. Nah, ini. Nah, BTC ini masih di dalam Darvas Box ya, yang beberapa jam juga tuh. Dari 12 jam dia masih di Darvas Box. Terus di sini dalam satu harinya di sini harusnya jadi penentu nih. Harusnya penentu. Kalau emang dia nanti bullish, nanti dia jatuhnya 3 River Morningstar di sini. Cuma ini jadi penentu nih, apakah ini invalid atau enggak. Nah, ini penentu nanti di sini nih satu harinya. Cuman kalau dari time frame yang kecil, nah dia kalau masa seandainya ini kan masih di atas EMA 7 nih. BTC masih di atas EMA 7, berarti ini masih agak sedikit bullish ya. Dalam satu hari juga masih di atas EMA 7 juga, dia close di atas EMA 7. Terus saya juga ngedengar banyak yang bilang golden cross katanya ya. Golden cross dalam satu hari. Mana golden cross? Oh iya. Nah, dalam satu hari ada yang bilang golden cross, cuma kok nggak muncul ya? Oh, di sini. Cuman saya pikir golden cross ini kan kadang dia hanya terjadi sesaat ya, paling kayak dia naik ke atas, nah terus dia turun lagi. Nah, karena dalam satu weekly-nya juga dia membentuk hit cross nih dalam satu weekly-nya. Cuma dalam 3 weekly-nya yang saya lihat dia malah ngebentuk bull cross di MACD-nya. Nah, di sini dia ngebentuk bull cross nih, hampir mau ngebentuk bull cross. Gitu. Dan kalau emang seandainya BTC, gimana Om? Jadi saat ini kita lebih baik nunggu aja dulu di titik berapa nih Om? Saya di titik ya. Kalau untuk ngapa dulu nih Om? Untuk kita nyerap altcoin atau untuk apa nih kira-kira? BTC dulu, BTC misalnya kita paling ideal gitu nunggu di mana? Paling ini menjadi acuan sih kalau memang seandainya ini mana ya, jangan yang ini. Kalau seandainya ini, nah ini kalau dia seandainya close di bawah ini, mungkin dia bakal retest lagi ke area 22.600 ini nih. 22.600 ya. Ya, tapi kalau seandainya ini di atas ini, kemungkinan masih agak
tulis lagi. Ini kan crossnya di atas nih. Ini kan Iya, iya. ABC, ya kan? Ini ABC pattern A, B, C. Nah, ini kalau emang seandainya ini di atas ini, dia mungkin agak sedikit naik. Kalau emang seandainya di bawah, mungkin dia agak ngatas lagi di area-area yang sekitar sini kalau gitu Om. Udah gitu kan data kemarin yang bikin BTC turun tuh data unemployment sama apa ya NFP kalau satu kemarin tuh, ya kan? Pengennya kan pengangguran itu kan berkurang ya. Iya, pengennya pengangguran itu bertambah, ini jadi berkurang penganggurannya. Jadi itu yang bikin BTC itu kembali turun gitu. Kira itu Om, kalau untuk BTC saat ini kita mending standby aja dulu di daerah dasar mungkin ini. Yang penting selama dia nggak di bawah ini, itu masih aman, masih agak bullish dia. Halo? Halo, halo. Ya. Iya, apa ya tadi selain itu? Ya, ETH ya? Selain ETH ya. ETH. Kalau untuk ETH sendiri, dia sempat bertahan nih di area ini udah saya buat. Sempat bertahan dia di area sini nih ETH. Dia sama polanya sama kayak tadi. Ini penentu ini. Pada masa dia ini kan tadinya kan mau di river ya kan. Cuman dia jadinya bullish engulfing. Nah, ini kalau seandainya dia nggak buat yang di atas close ini kan kebanyakan beberapa hari ini dia close di bawah ini nih 16.500 nih. 58 nih. Ya kan? Akhirnya dia kembali turun kalau di close di bawah itu. Nah, kalau satu hari yang kemarin ini tanggal 7 Februari ini dia close di atas 16.58 nih. Berarti dia kalau seandainya dia nggak close di bawah sini, dia masih ada penguatan ETH-nya kalau dalam satu hari ya. Coba kita lihat dalam 8 harinya. Nah, 8 harinya juga sama nih Om. Dia kalau seandainya close di bawah sini nih, berarti masih ada seller yang ngejual di area-area sini nih. Jadi kemungkinan dia pasti bakal turun lagi. Nah, kalau emang mau nunggu, paling di area sini nih dia nih. Area-area sini. Area di 16.601. Berapa tuh? 1.600 ya. Iya. Di situ kira-kira kalau emang seandainya mau nunggu ya. Itu. Ini agak ada pengaruh berarti ya dari berita yang kemarin Jerome Powell. Oh iya, yang katanya dia ini ya pengennya inflasi itu turun signifikan ya tahun ini ya. Nah, dari inflasi mereka ingin menurunkan inflasi yang sangat signifikan seperti itu. Tapi itu ada berita juga katanya USD akan di printing juga sih. Di printing. Oh, nambah supply ya? Nama supply. Oh iya. Makanya walaupun ini, ya dari perbankan positif itu USD tidak naik signifikan kan? Oh iya benar. Makanya itu kan kembali menguat kan kemarin kan stock market semuanya tuh. Iya. Nah, ini ETH lebih bagus daripada ketimbang BTC tadi ya. Ini kayaknya sekitar sini nih kita lihat ya. Nah, kalau di sini takutnya kagocek dia malah ini kan agak sedikit ke atas saya pikir. Ini kalau emang seandainya ngebentuk lagi berarti ini udah Three River Morning Star bentar. Ada lagi satu kalau emang seandainya ngebentuk close di jam berapa ya? Jam 8 kali ya. Kemungkinan ada satu lagi bar candle hijau. Kemungkinan ya sebelum dia nge-reject lagi atau nge-reject lagi ada sini nih. Itu untuk ETH kira-kira. Apa lagi tadi Om ya? Matic ya. Kita cek orderan kita waktu itu masuk di 0,7, 0,8. Terus ada yang sempat OP di 1,2. Oh, yang kemarin kita ngomong itu ya?
Nah, Ya, yang ya. sini ya. Ya. Jadi di 3 kali ngopi masih opit ya posisinya ya. Iya, Matic ini. Cuma ini kan sayangnya nih udah mau kebentur sama resisten nih dikit lagi nih dia nih. Hmm. Yang ditakutkan itu nanti ada apa namanya? Tekanan jual ya Om ya. Oh iya, apalagi dari RSI-nya juga udah mau mulai. Tapi kayaknya RS ini kayak nggak begitu ngaruh, ini hanya pendukung ya Iya, iya. kayak. Hmm. Kadang ada yang udah overbought ternyata malah bisa lebih overbought lagi ya kan. Hmm. Ini tetap lihat di area sini nih, mungkin di area 13 nih. Entah jadi reject lagi atau gimana. Ini udah polanya udah 3 kali candle hijau ya. Takutnya ada reject candle Reject ya keempatnya Om nih. ya. Iya. Ya. Ini kalau Yang beli kenapa? Matic dari sejak ngopi pertama, kedua dan ketiga, kalau mau di take profit silahkan take profit aja. Soalnya kita masuk di 0,7 sama 0,8. Iya. Masuk lagi Terakhir ngopi di itu sini di ya. $1 ya, di 0,98 Iya. waktu itu $1. Nah kalau teman-teman pakai Binance jangan lupa tinggal tukar aja USD-nya nanti ke IDRT tuh lebih lebih enak lagi. Oh iya, benar-benar. Tapi Jadi tetap lihat nih. kalau udah IDRT mah kan nggak turun lagi kan beda dengan USD. Iya benar. Stabil. Ya alternatif yang smart sih menurut saya gitu. Paling PR buat Om Leca sama tim IDRT diperbanyak aja pairingnya nanti. Asik. Diperbanyak apa Om? Firing. Pairing IDRT ya, Oke, siap Om. biar makin mantap lagi. Tapi 3 harinya bagus ya, Matic kan paling mengesannya dia kelas Bagus. tembus ini. Iya nih. Bisa lanjut ke 1,5 ya Om ya. Sini ya. Mungkin dari sini nih. Nah itu tuh. Walaupun mungkin bisa ke 1,7 tapi lebih prepare ke 1,5 sih Iya. karena Iya. lebih banyak order di sana. Oh iya benar-benar. Kita tinggal nunggu bagaimana data CPI keluar ya nanti ya. Minggu depan ya. Minggu Tapi depan. harusnya bullish sih karena kan forecastnya kan udah 6,2 tadi saya lihat tuh. Makanya BTC masih di setway aja di sini kan. Masih nunggu ancang-ancang juga. Apalagi yang tadi Om? Sol ya kayaknya. Sol kayaknya ya Solana. Nah, Sol juga bagus ini Sol. Nah, ini rejectnya udahan nih kayaknya. Ini ya. Ya. Nah kan, ini udah terjadi penguatan nih. Kalau ini. Paling kalau emang Sandia dia nge-retest, mungkin retest area-area sini 25 sampai 26. Ini time frame berapa ya? Jadi intinya di masa C2 ini kalau ada profit walaupun tipis lebih baik diamankan aja dulu sih daripada ke bawah koreksi. Sayang gitu. Apalagi kan kita nggak pernah tahu yang volatil benar-benar langsung jatuh banget ya kan, langsung minus yang ada. Nah, Karena untuk BTC itu pun masih ada potensi dia berbalik ke 20 sih. Mungkin nggak di Januari, bisa jadi di Maret gitu kan. Oh ya, mungkin. Semua itu bisa aja mungkin. Kalau di time frame yang lebih gede kan. Karena kenaikannya kemarin di beberapa minggu ini terlalu kencang. Ya. Iya. Di weekly-nya kan itu langsung tinggi gitu kan. Iya. Tapi kalau dari apa nih namanya ini weekly-nya ini dia harusnya lagi nge-retest sih harusnya ya. Harusnya ya. Iya kan saya pakai lock kemasan dia, saya locknya ngapus. Nah begini dia jatuhnya. Nih, ini bukan cat logaritma, berarti dia masih ada sedikit turun malah. Kalau misalnya saya pakai lock, jatuhnya dia lagi nge-retest dia. Retest supportnya. Tapi kalau dari 3 minggunya juga malah lebih bahaya sebenarnya. Lebih bahaya ya. Iya dia begini doang malah. Tapi itu kayaknya MA berapa tuh yang hitam tuh akan ketemu dengan MA7 ini. Nah,
MA7 sama MA berapa tuh? Yang tengah MA 21. 21 ya. Yang ini kan. Ini MA Oh, 100. yang bawah. 100. MA 100. Nah, itu. Tapi kalau yang itu nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu signifikan biasanya. Enggak. Ya kita tetap harus waspada aja soalnya kan banyak yang lagi nih weekly-nya di cross nih kan, ngeri ya kan. Tapi siapa tahu di cross jadi golden cross ya begini kan bonus tergantung data CPI nanti. Apa ya tadi Om ya? BNB ya? BNB boleh, BNB. BNB kemarin pada ngancang-ngancang mau jatuh ya. Mungkin itu ada relevansinya juga dengan Binance yang di Yes. blacklist oleh beberapa bank di Amerika, terutama di Binance US ya. Jadi partner bank lokalnya itu menarik diri untuk dukungan deposit ke Binance. Oh. Kayaknya agak ada pengaruh sih. Sedikit banyaknya pasti ada pengaruh sih ke market gitu. Tapi saat ini kayaknya belum ada retest ya dia ya. Ya. Belum ada reject ini karena kan masih ada ini kan area resistnya dia nih di sini nih. Ya, resistnya di 334. Iya di sini nih. Nah dikhawatirkan takutnya udah di reject malah dia baliknya ke arah support yang sini nih mungkin atau di arah yang sini nih 305 306. Tapi dari segi apa sih EMA-nya aja dia udah nge-cross ya semuanya Om ya. Betul. Nah, mungkin nanti antara harganya yang jatuh nih nemuin si EMA 7 atau si EMA 7 nya nyamperin ke atas dulu nih. Kan biasanya kalau harga terlampau tinggi tuh ada dua opsi ya, antara EMA 7-nya antara dia harga satu weight terus EMA 7-nya nyamperin atau emang jatuh nyamperin EMA 7-nya ini nih. Biasanya gitu biasanya kalau emang harganya terlampau tinggi. Lagi nahan pen apa Om? Ya. Selain Solana tadi tuh ada yang minta Atom. Mungkin dia lagi staking juga tuh Atom. Atom ya. Atom kayaknya belum ada nih. Dia korektif ya naiknya ya. Dia udah di resisten juga, udah ini kebentur EMA 200 nih. Soalnya kan dari kemarin yang saya lihat itu banyak koin yang targetnya ke EMA 200 ataupun MA 200. Nah, berarti ini EMA-nya udah lewat tuh. Ini EMA-nya udah lewat, berarti dia targetnya di EMA 200. Nah, berarti ini ini dalam 3 hari ya. Ya. 3 hari berarti tanggal berapa itu? Tanggal 5 berarti. Besok ya, tidak, tanggal 9 penentuannya ini. Iya. Ini penentunya dia nih apakah dia berhasil break. Kalau misalnya dia berhasil break berarti bagus nih, soalnya dia juga udah resistennya ada di sini ditambah ada resisten dari si EMA 200 ini nih. Ya kan udah berapa kali kan semenjak dia di bawah EMA 200 nih. Nah sekarang dia berhasil naik ke EMA 200 nih. Nanti gimana sih harga ini kalau memang seandainya di atas EMA 200 berarti masih lanjut bullish nih bagi si Atom. Ke sini mungkin kiri gerak.
Nah, ini nih yang itu. Ini 18 mah 18. Ini nih yang di tengahnya ada ya, hijau sendirian tuh. Nah, itu. ini ya. 18 kayaknya ya, 18. Naik dikit. Ya, sini Nah, kita. ya. Bisa di bodinya atau di bawahnya juga 17 18 berarti ya. Oh iya benar. Masih bisa OP tipis-tipis ya Om ya. Iya benar, yang kalau gini mah tipis-tipis juga udah berasa banget lah. Hmm. Oh iya ya. Kalau eh, yang ikut ngopi dari awal beli mah udah lumayan sih. Udah lumayan oke. Lumayan tuh. Kita Hmm. bahas apa aja Om itu ya? Matic segala macam kita bahas kayaknya Om ya. Minggu lalu kita TWT dot sorry dot TWT DXY. Oh iya, iya DWDX juga pernah. Ini udah ini udah break. Udah di TP punya Om Rid. Udah. Udah ya. Ya cuma nunggu lagi nih. Ini udah break padahal tapi kan dia masih ini yang dalam di atas nih ya, kita ya. Oh, kepentok EMA 100 dia begini. Iya, kepentok di sini nih. Ini resisten 3,3 ya. Dia reject lagi nih sini nih ya. Mungkin bagi ada yang mau beli mungkin masih nunggu di harga sini. Kalau memang saya mau beli nih kita 2,8 28 sampai 25 berarti ya. 8 sampai 25 jauh banget buat itu ya. Ini soalnya naiknya kenceng lumayan sih. Iya. Saya takutnya kalau koreksinya kencang juga biasanya kayak gitu. Ini ada yang mau nanya koin apa kah atau sen kan? Silahkan yang mau request. Om Rijal, Rajid, Salam Om Eko. malam. Ini mau Kayaknya baru request ini, pulang deh. mau request ini Om koin Phil coin. Phil coin. Phil. Ada berita apa di sana di Philcoin, Om Rijal? Itu masih ini katanya masih under value dari ATH bisa dicicil lah Pak. Buat nyicil-nyicil ya berarti ya. Iya. Ya buat prepare halving lah Pak. Benar Kita benar. mulai cicil Jadi ke koin-koin. di dunia trading mah kita nyicil nyicil beli ya, bukan bukan nyicil cicilan. Bukan bayar cicilan, nyicil beli gitu teman-teman. Kalau bayar cicilan ntar ditagih leasing. Bahaya itu nanti dikejar debt collector. Ya kira-kira gini Om. Dia masih selalu reject nih ya di bawah. Oh ini ya 5,7 ya, di bawah 5,7, 5,6 ya. Berarti masih tinggi ya buat serap-serap. Masih tinggal kalau memang seandainya dia balik lagi ke sini ya mungkin area-area sini kali yang menjadi acuan 5,3 mungkin atau 5,5, 5,4. Nah, dia kerjek mulu sini ya, berkali-kali dia kerjek sini. Iya. Ya targetnya mungkin di sini nih. Di EMA 200 targetnya tuh. Ini 6,5 nih kalau seandainya berhasil break targetnya terdekatnya ke sini 6,6, 6,5. Gitu Om.
Siap Ya, Om. kira-kira begitu. Siap. Ya, ascending. Ascending. Ya, kira-kira kayak gini lah tadi lah. Emang ya. Ya, kira-kira begini tadi ya. Sijil. Sipil. Sijil lagi. Ini koin apa, Om? Sipil itu koin apa sih? Pil. Koin apa ya? Buat storage ya Om, kayaknya. Storage. storage. Ya. Storage. Ya. Iya. Macam BitTorrent ya. Iya. Dulu kan BitTorrent tuh yang high hit banget. Iya, semacam itu. Kayaknya banyak NFT marketplace juga pakai mereka sih buat store apa gambarnya itu. Kemarin yang sempat nge-request feel juga Om ya, yang waktu di harga berapa kemarin ya? Kalau minggu kemarin itu berarti di daerah 4 sih. 1, 2, 3. Tanggal berapa kemarin yang? Ada yang itu. request juga ya? Ini? Iya di situ. Ascending ini. Tapi dia terus apa namanya? Ada ini bottomnya bergeser ya, makin tinggi dikit. Tren bawahnya. Oh iya, ascending gitu. Tapi nggak mau, tapi kayaknya hampir jarang sih dia dites lagi. Bukan kalau dites lagi kalau memang ada bentuk, mungkin dia bakal high out. Enak tuh buat scalping Om Rizal. Nggak jago scalping Pak Eko. Iya. Itu kalau Pak Eko yang scalping mantap tuh kayak di high kemarin kan. Saya masih di high lumayan. Pagi beli, malam jual. Enggak. Itu Nggak mikir. dikit-dikit pasti berasa Mikir itu Pak sih. Eko. Lumayan. Tadi masuk di 3, nggak di 3 sih, di 4 kayaknya baru. Di 4 saya antri di 4 dan 39 sekarang lagi ngantri lagi. Jadi saya lebih banyak memantau market daripada tradingnya. Tradingnya paling sekali-kali aja. Naruh ini ya. Ya. Kalau udah enak banget nih untuk masuk gitu. Kalau udah kebeli ya udah tinggalin, nanti nunggu naik aja, sabar. Ini 6 jam. 6 jam berarti jam 1. Berarti tergantung nih. Kalau dia udah bener break sini ya sih udah 3 kayak gini. Ya. Selanjutnya biasanya hijau, biasanya kayak gini. Tahu kayak ini. Jadi gitu. Harus ditunggu di bawah aja dulu ya. Di bawahnya bawah mana nih? 37 mungkin. Ini? Nah itu. Invalid dong berarti kalau gitu. Invalid ya. Iya, jatuhnya invalid, nggak jadi ini ya dong. Ini kalau saya dia ngebentuk higher high, lower high, dia ngebentuk lagi sini, berarti dia agak turun lagi di bawah nih. Nggak kuat lanjak nih. Berharap sih lanjut misalnya. Kan dia kalau di harian itu dia nambahnya dikit-dikit tuh. Oh ini ya, high-nya ya? High-nya. Oh iya. Ya. Tapi jadi 0,2 tiap hari itu dia bergeser. Iya sih. Cuman kalau candle penutupnya begini agak riskan juga sih Om. Beresiko memang. Nah,
Kalau di daily kan ini bisa ke 37. Daily ya. Ya, ya ini 37 Iya, 38 kan. Ya. ya benar. Atau bahkan Saya parahnya bisa ini. saya milihnya yang santai aja, nggak terlalu dikejar-kejar dengan candlestick gitu. Iya sih, benar-benar. Tetap Jadi dibagi menurut aja orderannya, misalnya di 38 diisi, 37 diisi, 3,5 juga lebih gede itu untuk backup, atau $3 malah. oh dia balik lagi ke Ritas ini ya. Mungkin ya nanti gimana kita lihat di CPI inilah. Jam berapa sih? CPI ya. CPI. Nah, teman-teman, diperhatikan websitenya apa yang untuk ngecek CPI, biar nanti bisa belajar mencari insight sendiri. Dia nih Om, jam Ya. setengah 9. Setengah 9 ya, bentar lagi ya. Enggak sekarang Om, 14 Februari. 14. Bikinnya sekarang. 14 Februari ya. Ini udah forecastnya udah emang turun sih, cuma kan takutnya dia apa namanya, kan ada yang forecast segini nggak taunya dia tetapnya 6,4 misalnya di bawah ini, cuma kan inflasinya naik gara-gara kemarin pengangguran berkurang, lowongan kerja bertambah tuh. Iya, iya. Ya, ada yang mau nanya lagi Om? Silahkan yang mau request, teman-teman. Halo, halo. Halo, selamat malam. Siapa nih? Mau requestin dong Pak, koin Jil. Jil. Oh, tadi Phil, sekarang Jil. Jil swap ya. Jilika. Oh ya, Jil swap itu decknya, sorry. Iya. Ingat yang scan QR itu Oh. di Jil swap. Pada dapat nggak waktu itu scan? Port. Ya. Wow. Core-nya udah kejual, Om Ndin? Aman Pak. Lepas di berapa tadi? Jilika. Dia sama kayak tadi siapa ya? Si Phil ya. Emang beberapa koin dia masih ada yang udah tembus kayak Alis tuh. Dia udah tembus ke EMA 200, ini juga masih mentok EMA 200. Karena ini emang banyak ordernya di sini Om ya. Iya, ini berjamaah kayaknya dia antara BTC dan altcoin. Naik barengan, turun juga barengan. Jadi alt seasonnya juga belum kelihatan ya? Belum. Karena BTCD-nya juga mana tadi BTCD-nya?
Wow. BTC-nya juga bagus ya turun ya. Ya. Tapi sayangnya altcoin-nya begitu. Ini apa? BTC-nya begitu. Nah, ini yang khawatir nih 3 harinya nih. Takutnya dia udah membuat river, yang ada nanti next candle-nya hijau. Kalau ini lanjut merah untuk BTC ya make sense ke 20 ribu lagi kan? Maksudnya? Atau 22 aja deh biar gak. Kalau seandainya ini merah lagi gitu. Iya misalnya ke ini nih ke support nih. Ini turun ke support misalnya. Itu kayaknya gimana ya? Ada kalanya si BTC ini dia naik tapi BTC-nya dia turun gitu. Jadi nggak searah. Jadi kalau seandainya mungkin BTC-nya dia masuk ke support sini dan kalau misalnya dinaikkan bagus tuh buat altcoin misalnya. Nggak mesti selalu sama berarti ya? Nggak mesti sama. Ada kalanya emang BTCD itu menjadi acuan buat alt season sendiri gitu. Om Leca mau nanya, mau request koin apa nih Om Leca? Nah, Om tadi udah banyak dibahas ya Om. Oh mungkin ini Matic Om. Oh udah tadi ya? Udah Matic yang Om. Apa? Aptos? Aptos begini ya jadinya. Iya. Ini mungkin dengan apa namanya? Katanya ronde 2 akan segera dibagikan juga itu. Orang jadi mulai khawatir mungkin. Unlock tokennya? Airdrop ronde 2-nya kan ada. Unlock yang kemarin ngecoh ya. Iya. Jadi setelah unlock ternyata mereka itu tokennya dimasukkan ke validator. Jadi tidak beredar di pasaran yang gedenya. Ada apa ya? Maksudnya timnya itu bikin si yang unlock token ini berubah pikiran ke validator atau dia nawarin sesuatu di validator bagaimana ya? Jadinya kesana dia. Mungkin dia pindah validator aja kayaknya gitu. Oh, nggak ada nawarin ke sesuatu kayak misalnya benefit gitu. Bisa jadi dari benefit juga misalnya kita unlock di validator A persenannya sekian, ternyata ada validator yang lebih gede, kita pindahin aja ke yang lebih gede gitu. Kadang setiap validator ada yang berbeda-beda kan, dari reward bisa jadi ada yang pending gitu. Iya benar. Tapi di sini nggak ada ya soal airdrop itu ya. Nggak kelihatan di sini ya. 3 hari lagi tuh. Ya. Community. Ini kali community kali ya. Ya. Nah ini kalau lepas terus nggak masuk ke validator, misalnya beredar langsung pada dijual di pasar kan bisa ngaruh. Bisa. Ini kan unlock itu yang dari dep itu mah kan, si Aptos yang dari dep, dari sirkulasi utama, bukan dari validator yang kemarin di unlock. Oh bukan. Jadi kalau istilah apa namanya, repeat sale itu apa sih? Yang dibagi per bulan? Vesting. Oh vesting ya benar. Oh ini takutnya dia ntar ngebentuk lower lagi nih takutnya nih. Jauh ya kalau emang ini masih dalam filingnya ya, filing USD-nya. Mungkin bisa ke arah sini lagi dia nih. Kalau order terbanyak itu di 13 ya Om ya? Demand, ini ya? Iya. Demand paling gedenya.
Ya mungkin lihat dia udah naiknya terlalu jauh ya beberapa minggu ini ya kan. Masih ada nyangkut. Saya izin duluan ya Om. Siap. Oke, kasih Om. Oke, Kasih sama-sama. Ya. Selamat malam. Malam. Silakan yang mau request lagi apa? Ini Solana udah, terus Matic udah, Apa sudah? Link Kong, request Kong. Apa Kong? Link. Link, boleh. Sebenarnya kita dari acara ngopi ke ngopi akan kita rekap siapa yang paling rajin. Nanti pas event ulang tahun di Maret akan kita rekap sih. Maret tanggal Siapa berapa yang- nih Om? Tanggal 24 Maret. Oh, 24. ini kan waktunya masih dirahasiakan gitu. Ya, pokoknya di tanggal itulah tanggal 20 sampai 30. Nanti ada pengumuman pas menjelang tanggal kelahiran si kebun online itu. Oh, Masih ada kejutan-kejutan juga dari sponsor market nanti. cakep. Di siapa yang rajin sekolah aja pokoknya. Kalau dikasih tahu dari awal, nanti nggak organik kan. Benar. Ini Dekapital Omli bukan? Ya, malam Mas Eko. Lanjut. Malam. Oh, Nah, monggo barangkali mau request Om. tadi yang link. Link, ya tadi link. Ini belum selesai. Link target terdekatnya di sini nih Kong nih. Wah, mantep tuh Om Sidik. Kayaknya beli dari 5 deh. Ya, Dia? Om Sidik beli dari 5 dari berapa tuh? Baru beli. Oh, baru Baru. beli. Baru beli. Dia supporter sama kayak tadi ya. Semuanya pada naiknya pelan-pelan ya poinnya. Karena emang nunggu si BTC-nya ini nih. Takutnya kalau masih reject. Dipantau aja kok area sini nih Kong. 7,4 nih. Padahal kalau reject dia balik lagi ke area 6,8 atau bahkan ke 6,3 nih. Jadi kalau di spot mungkin dibagi 2 aja ordernya ya. 6,8 terus backupnya di 6,3. Ya benar. Aduh kalau backup udah 6,3 itu invalid ya Om. Invalid ya. Kalau udah lewat 6,3 invalid. Untuk spot pokoknya selalu di backup nih, dibagi 2 aja ordernya. Benar. Iya. Lagi dia mau halving ya? Mau halving. Mau halving mah LTC ya, bukan link ya. LTC. Coba link ada eventnya. Event apa sekarang link? Event apa nih? Kong kira-kira? Bentar, saya cek kalender dulu ya. Link.
Nah, mungkin ada mau nanya lagi nih, sembari dicek dulu nih. Oke, silakan yang mau nanya lagi. Ini saya cek dulu link ada event apa. Ya, Om, ada mau nanya lagi, Om. Bokong. SLP Om. SLP. Waktu itu kayak saya mau share SLP itu. Mana SLP ya? Di sini ada. SLP, 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 SLP. Oh iya. Ini nggak diaktifin namanya. Dari link mah belum ada event yang deket sih. Weekly-nya mau udah jebol ya. Kita lihat coba yang Ya. Nah, buat event-event terbaru dicek aja teman-teman di Telegram. SLB kayaknya sekarang udah nggak inian ya dia ya. Apa tuh namanya? Inflasi ya kayaknya ya. Iya. Udah bener udah banyak kayaknya dia tuh dibandingkan apa min ya kalau nggak salah gara-gara game yang kedua ini nih. Gamenya udah kurang hype juga sih. Iya, tapi masih banyak tuh kayaknya Om. Karena kan main roundingnya juga sempat naik ke $1 kalau soal roundingnya tuh. Dari 0,1. Ini kayak turun nih Om. Soalnya kan dia close-nya di bawah si ini nih. Nah ya, kayak gitu. Nih. Om Rusdi mau diwakilin galanya. Turun ya untuk SLP. Ya. Cuman dia udah break nih. Mungkin emang di atas sini, mungkin dia masih agak sedikit lanjut. Mungkin nanti dia agak ngebentuk pola baru lagi. Nah, dia kan gini nih. Pantaunya di mana ya? Di sini kali Om ya. Yang penting selama nggak ada di bawah sini dia masih mungkin agak sedikit di atas lagi nanti. Gitu ya Om untuk SLP Om. Di 0,0032 ya. Ya kalau memang seandainya dia di bawah ini ya udah jatuhnya udah invalid, ini kan masih bullish nih area sini. Nah, kira seperti ini ya. Kalau di bawah itu jatuhnya udah break ya. Invalid udah. Nah, saya mau ngewakilin nih. Agik. Itu Om Rizal kemarin sama Om Febri rame banget Agik katanya. Panen. Om Rizal panen berapa tuh Agiknya? Udah selesai, Pak. Udah selesai. Asik, tinggal belanja aja tuh.
Tinggal itu makanya tinggal nyicil-nyicil tadi. Asal jangan nyicil-nyicil yang di leasing aja. Ya itu MA berapa tuh yang atas tuh udah 7 ngasih tanda nggak kuat ya. Iya, paling ke 21 jatuhnya nih. Ada sini nih. Wah, keren nih. Dari 018 berarti ya pada masuk kemarin. Iya. Ya lihat aja dari sini nih, kalau emang Sandi area sini dia apa ya 12 jam ya. Biasanya dia ngebentuk dulu nih morning lagi nih yang satu biji nih kayak gini nih. Oh berarti bakal turun dulu gitu ya Mas? Ya biasa sini kalau emang seandainya dia nanti ngebentuk kayak tree river lagi kayak begini Om. Ini biasanya ketiga ini nih. 3 terus kalau emang seandainya nanti hijau, berarti ini menjadi titik support yang baru dia di sini nih. Mungkin ini masih agak bikin nanti dia habis higher high, higher low, nanti dia higher high lagi kalau emang seandainya dia close di atas sini. Ini dalam time frame 12 jam. Ya. Nah, kayaknya kalau di sini dia close, berarti dia masih terusin lanjutan bullishnya nih. Gitu. Masuk gue habis ke ngisi acara. Ini kalau break nih mungkin area yang dituju ya, area sini nih. Area sini nih Om kayaknya yang kon tuju. Kalau misalnya dia break nih ya. Di area sini yang dituju nih. 0,18 lah ya Mas. Ya. Karena kan emang udah naik udah parah banget ya Agik ya. Iya itu kan naiknya sampai 10 kali dia. Saya ada 0,05 loh. Bukan 0,5. Kalau misalnya dia ini jadi wave Chartnya aja menggila. wave 1, wave 2, nih wave 3, mungkin wave 4-nya kalau dia masih dalam time frame wave ya, mungkin wave 4-nya di arah sini. Enggak ada yang itu invalid. Kalau seandainya dia masih nurusin dalam 5 wave ya. Karena mungkin aja di sini wave 1. Atau mungkin ini udah wave 3 dan ini wave 4. Dia tinggal nunggu korektif ABC aja nih, ABC. Kalau ini Om, kalau untuk Solana di chart jangka panjang gimana? Chart yang mau time frame berapa nih Om? Apa? Chart Solana ini. Iya Solana. Untuk jangka panjangnya gimana itu? Jangka panjangnya L1 masih bagus sih soalnya. Tapi kemarin yang saya lirik sekarang itu POWR itu. Soalnya kan saya sedikit ngikutin hype ya, yang Elon Musk itu. Dia ngajak adu spread sama POWR. Soalnya juga bagus ini kalau buat jangka panjang. Tinggal nunggu aja dia di area-area sini sampai misalnya dia benar masih break berarti dia mungkin bakal terusin ke area sini nih. Ini L1 itu masih bagus Om, hampir kebanyakan L1 masih bagus soalnya. Tapi nanti juga kan kedepannya masih banyak layar satu yang masih bagus kayak layar zero dia belum masuk kan ya. ZKNS tuh dia juga belum masuk, lagi mainnet kalau nggak salah.
Tapi menurut saya sih jangan terpaku sama ini Om, jangan apa namanya, jangan lagi di bawah nih. Nanti hanya terlalu lama, takutnya kan masih banyak potensi koin-koin L1 atau L2 yang lebih bagus, yang lebih menjanjikan atau yang lebih profit lah gitu kan. Kayak Agix kemarin kan contohnya. Jadi ya lepas aja udah gitu. Yang penting mah opit ya kata Om Eko ya. Mana ya Om Eko? BNB udah. Ada yang mau request lagi nggak? Koin potensial untuk minggu ini Pak Eko. Untuk minggu ini coba kita cek dulu dari volume, bentar ya. Volume dulu Om. Volume tertinggi sekarang. Volume di mana nih? Market Binance seperti di sini. Di Binance, di Coin Market Cap juga nggak apa-apa. GRT Om. GRT coba kita cek GRT. Ada di sini GRT. Itu di Binance ada koin baru ya Pak Eko, GFT itu. GFT. Saya belum mantau nih, bentar. Udah ketinggian ya? Tapi masih bisa lebih tinggi nih Om. Kalau Bisa lebih masanya tinggi. ya, kalau daily-nya dia close di atas EMA 100, mungkin target yang dituju mungkin bisa ke 0,4 ini nih, ke EMA 200. Kan dari ya, dari time frame 1D kan mana ya? Nah, dia udah break nih EMA 200-nya nih. Nah, kayak tadi kan koin-koin kayak Phil, kayak apa tadi Link ya kan? Dia kepentok di EMA 200 nih. Nah, kalau misalnya dia break mungkin bisa kayak begini dia. Itu dalam time frame 3 hari ya. Mungkin dalam time frame 1 harinya tadi dia agak sedikit reject atau mungkin ambil muatan. Kalau benar. Time frame 6 jam. 4 jam berarti jam 11 ya? Ya. Wah. Lihat lagi di lihat lagi. Ya mungkin masih aman Om, selagi masih ada di sini mah. Ada 1 jam 45 menit. Tapi 45 menitnya dia agak sedikit mau inian ya. Dia 45 menitnya agak sedikit di atas ya, close-nya ya. Dia nggak ada tanda-tanda buat divergent ya kayaknya. Kayaknya 45 menitnya bakal bullish ini. Bullish ya? Wah itu. Naik terus, naik tuh.
Kalau dia close di atas, sedikit di atas ini. Tuh yang ini nih. Di dalam 1 jam. Iya nih, itu di atas, sedikit di atas. Lihat nanti aja 30 menit, 30 menit. Ya paling dia agak sedikit nyenggol sini nih 0,18 Ya, buat 1,89. ngambil tipis-tipis. Iya, lumayan tuh buat ngambil tipis-tipis. Nah, itu mungkin Om Rizal untuk beberapa hari ke depan. Siap, mantap Eko. Core, gimana tuh yang pegang core tuh? Udah pada dijual belum? Banyak yang nanyain tuh gimana katanya Kor. Om Rid, Core itu baru masuk juga kayaknya ke Elbank. Coba dicek ada masuk nggak? Core ini kah? Ya itu. Belum, setengah jam lagi. 23 menit lagi. Ya. Tapi selain di situ di mana marketnya Om? Coba di Coin Market Cap udah nongol belum? Nggak jadi receh ya? Masih $5. Di mana coba marketnya? Oke, Kubik, Bybit, Bitget, Maxi, Bitmark, moderate. Oh, moderate tuh berarti masih nunggu ya? Core kan ya? Core DAO. Belum muncul. Oh, belum ya? Belum. Oh, itu coba Ya, yang itu. Bitget. Coba itu. Iya, nggak lagi ya. Ini Bitget. Bitget yang tadi ada ya? Oh iya, ada dia. Nah, apa ini? Belum, ini baru coretan doang. Mana ini buat shopping ini? Ini kan baru nongol ya. Terjun lah ke $1. Bisa ke $1 ya? Nggak tahu. Atau bisa aja ke setengah. Karena semua orang jual kan. Oh, airdrop ya? Apa gimana sih? Tapi ada potensi dia ini. Udah ya. Oh, okay. Oh, tadi kan. Lama amat loadingnya. Apa ya sinyal aneh kali? Oh, tapi ini begini ya. Kalau di Bybit ya. Ya ini kan orang lagi jualan semua, Om. Tadi teman saya yang kejual di 20 katanya. Iya? Wah, kayak Aptos waktu itu ya? Iya. Ya, tapi yang namanya pucuk kan pasti dikit yang jual di sana. Iya sih. Tapi dia potensi, ada nih potensi. Ini belum set ini tentang Koldao. Tapi masih riskan juga karena
ini apa namanya? Koin baru masuk kan, baru diisi liquidity. Iya benar. Nyampe kali ke $3 mah, kalau ya $3 lah. Takutnya dia balik lagi ke harga inian kan? Ya kalau mau nyerok bisa aja. Ya. Tapi dia kalau punya potensi gitu, kayak Aptos gitu biasanya nggak bakal nyampe ke harga awal ya. Kayak kan main Aptos ke $3 doang kan ya, nyampe ke $1 dia. Kedua langsung nanjak. Nah kalau misalnya ini mau potensi, berarti kemungkinan bakal setengahnya kali, mungkin di ya 3,5 atau 2,5. Banyak ada supply ini Om. Coba cek supply-nya berapa. Yang ini? Iya. Dengan supply segitu, market cap udah tinggi, itu berarti sulit banget tuh naiknya Pak. Iya, Sulit. bisa turun dulu. Turun gunung dulu ini. Cuma masalahnya seberapa jauhnya nih turunnya? Harga segitu tuh udah tinggi banget itu. Udah. Karena ini free kan, dari ngeklik doang. Iya. Saya dulu daftar tinggalin gitu, terus dicek cuma dapat setengah. Kadang agak malas juga apa namanya yang ngeklik gitu teh. Lebih baik fokus ke yang sudah ada di market gitu. Benar. Karena nggak dari semua proyek yang pernah ada itu kebanyakan ya hanya dongeng gitu. Walaupun memang ada aja yang listing di market gitu. Daftar sih daftar tuh. Cuman kadang kalau ingat diklik, kalau enggak ya kelewat gitu. Sayang dong ya. Kopi. Sering kopi. Shiba Om, kita cek Shiba. Siapa tahu besok $1. Oh ya. Waktu itu kita ngecek apa sih waktu awal-awal ngopi itu? Apa ya? Shiba mah beli $10 aja udah tinggalin. Lupain. Pas bangun nanti baru dicek gitu. Ada yang mau request lagi nggak teman-teman? Shiba. Ada malu-malu kayaknya. Shiba. Tapi dia di bawah ya. 12 di bawah. ini ya. Mana nih? Kayak mungkin begini kayaknya. Lagi coba 2 jamnya. Kok 2 jam lebih bagus 2 jam ya dibandingkan tadi ya? Kalau ini terlalu maksa kayaknya. Maksa ya. Maksa aja biar naik. Jadi kan ini naiknya itu gimana sih, tweet aja. Iya, nggak jelas kok kayak ini mah. Untuk token-token seperti ini ya, kalaupun masuk ya masuk aja, terus tinggalin gitu. Nanti pas ada good news baru dicek, kalau opit ya lepas gitu.
Sekali naik di koin kecil itu memang lumayan kalau kita beli banyak, tapi sekali koreksi ya ngilu juga gitu. Iya, bikin kaget ya. Hmm. Tapi coba lihat nanti di 4 game ini. Ini kayaknya berada di atas ini nih. Kalau misalnya dia ini valid, triggernya ini valid dan dia close di atas M7, mungkin ada sedikit retest lagi ke area sini nih. Saya untuk Shiba di staking aja di jaringan BSC sih. Ada di Oh, Biswap. Oh, di PCS berarti gedean di Biswap. Iya. Dapatnya? Oke. Staking atau farming? Farming sih, farming. Per USDT apa per Biswap ya? Airbnb. Biasanya gitu sih, market kalau udah kita running profit seminggu, minggu keduanya biasanya ya agak lemes tuh untuk profitnya. Itu hal-hal yang wajar gitu. Iya sih, benar-benar. Tapi Biswapnya sendiri stabil loh. Saya masuk sih, ada rencana masuk juga ke Shiba, macam misalnya $10-20 gitu buat disimpan aja, nambah muatan. Anggapnya lupain ya private key ya. Betul. kayak dulu di BTT kan, ini BTT 3434, udahlah tinggalin aja. Ternyata dia lari kenceng kan ke 100 lebih, lumayan kan. Iya benar. Tapi kemarin katanya ada ini ya, ada masalah masih Uni ya, Uniswap tuh. Si yang mana? Shiba. Yang Uni enggak, kita ada melanding ke Uni sedikit sih gara-gara gara-gara Dex. Yang Uniswap yang katanya apa tuh votingnya tuh diambil digerakin sama si siapa ya? A16 ya kalau salah. Jadi nggak benar-benar dari community itu yang pengen ini kan. Tidak ada yang maksain kehendak ya. Ya, jadi takutnya malah si jatuhnya cake-nya ini malah terbang gara-gara si Uninya ini nih bikin voting kayak begitu. Ada lagi Om? Yang ini? Kita ngecek AP aja kayaknya tuh. HP. AP. Oh, udah di atas 5200 dia ya. Cakep ini HP ini. Waktu itu beli di 4 udah dilepas. Itu kan untuk apa lumayan sejak masuk pertama kali udah lumayan running profit. Staking? Di trading aja. Dan kalau nggak salah ada event juga sih yang punya AP itu yang trading AP kalau nggak salah di Binance ada reward. Yang beda yang mana ini? Kayak gini nih. Mungkin di sini kali ya, target terdekatnya 6,3 nih. Kalau udah sekira mau
mau exit juga sih. Mana tadi? Masuk kalau nggak salah di 4 tuh untuk ini 4 atau 38 saya lupa. Di sini ya. Ya. Lihat itu aja cross yang di bawah tuh. Yang Ini ya 1,9. hitam kuning. Ya. Biasanya saya kalau nemu itu masuk aja gitu. Hajar ya. Oh Cara iya. apalagi Takutnya ada tinggi nanti. ya. Apalagi ada volume yang lumayan gede kelihatannya ya sudah masuk aja gitu. Oh iya, tambah volume sini ya. Kalau misalnya ada cross tapi nggak ada volume yang signifikan, itu kadang cuma sebentar kan. Kayak gini Om. Ya. Balik lagi. Balik lagi. Nggak kuat Jauh ya. lagi. Jadi biasanya itu ada cross tapi volumenya tipis gitu. Benar. Hampir semuanya sih bagus ya, cuman tetap ini yang jadi acuannya nih, ini nih. Di mana induknya ya? Ya nih kalau tiba-tiba ini semuanya udah buyar, semua analisa udah gak jelas pokoknya. Dan tadinya standing naik lah ya kan, bawa lagi langsung ambil. Nah gitu Om. Oke, siap. Kalau nggak ada yang nanya lagi, kita mungkin tutup aja. Sampai ketemu lagi di Rabu mendatang. Oh ya, disclaimer dulu. Jadi apa yang telah kita cek dan analisa bukan menjadi acuan baku untuk membeli. Harap dicek lagi beberapa faktor yang lain, misalnya ada berita, tiba-tiba ada berita yang bad news atau good news, ataupun tiba-tiba ada volume penjualan yang gede kan, kita nggak tahu tuh. Iya benar. Jadi hanya bentuk apa namanya salah satu faktor aja sih kalau dari teknikal itu untuk kita mengambil keputusan. Jadi semakin banyak referensi semakin matang keputusan yang kita ambil, bukan secara emosional, apalagi untuk mengejar cuan yang sangat cepat itu biasanya malah berbalik arah, bukannya cuan malah kita loss gitu karena terlalu greedy. Benar. Oke, dari saya mungkin sekian. Dari Om Rid ada tambahan? Enggak ada Om, kayaknya udah cukup nih mah. Udah cukup? Iya, nunggu BTC-nya aja nih mah udah. Sip. Oke, selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi di Rabu mendatang di acara ngopi sesi ke-5 di tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.